Ya, jadi kalau di sini misalnya ada soal contoh acaknya itu adalah Y1 sampai dengan Y ke N. Maka dia sampel acak dari variabel Y. Variabel Y itu punya distribusi peluang di sini. Distribusi peluangnya apa? Poisson. Ya, jadi kalian harus definisikan dulu pertama peubah acaknya itu berdistribusi apa? Berdistribusi Poisson. Lalu sampel acaknya ada berapa? Ada N. Oke, berarti dia masing-masing juga ini berdistribusi Poisson, teman-teman. Jadi kita bisa mencari fungsi peluang bersama atau likelihood function dari Y1 sampai dengan Y ke N. Artinya sama saja mengalihkan fungsi distribusi ketika Y-nya sama dengan Y1, Y-nya sama dengan Y2 sampai dengan Y-nya sama dengan Y ke N. Ya, baru setelah itu ya kita buat dalam bentuk logaritma natural, kita turunkan terhadap parameter yang akan kita cari, baru kita sama dengankan dengan 0, lalu kita dapatkan nilai parameternya. Ya, jadi sekarang coba kita lihat nomor 980 ya. Yang akan kita kerjakan itu adalah poin A dan juga poin B. Ya. Jadi yang A ini nanti kita akan mencari penduga kemungkinan maksimum dari lambda. Lambda itu adalah parameter dari distribusi Poisson. Ya, parameter yang kita tidak pernah tahu nilainya, teman-teman. Oke, lalu yang soal B akan kita cari nilai harapan dan nilai ragam dari si penduga parameter lambda yang kita sudah peroleh di poin A. Oke, sekarang saya buka Microsoft Whiteboard dulu. Oh iya, teman-teman sambil menunggu ya. Karena kita sudah 5 pertemuan, berarti tersisa 2 pertemuan, berarti 2 pertemuannya kita luring ya. Karena sebelum UTS itu dijadwalkan 2 kali luring seingat saya. Ya, jadi mohon teman-teman nanti meluangkan waktunya ya untuk kita luring bersama begitu ya. Laksanakan perkuliahan luring. Sudah muncul whiteboard-nya, teman-teman? Atau belum? Sudah, Ibu. Oke, 980. Ya. Sembilan 80 itu kita berbicara peubah acak Y yang berdistribusi Poisson dengan parameternya adalah lambda. Jadi kalau kalian ingat, teman-teman, untuk fungsi peluang dari Poisson atau Px karena Y diskrit, itu sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda, ini Y variabelnya ya. E pangkat min lambda dikali lambda pangkat Y dibagi Y faktorial, di mana Y-nya itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, yang pertama kita ingin, yang A ya. Pertanyaan A, kita diminta untuk mencari penduga parameter Poisson berdasarkan metode likelihood estimation. Oke, berarti step pertamanya itu adalah kita harus mencari fungsi likelihood ya. Berarti L besar parameternya siapa? Lambda. Berarti L lambda. Kalau parameternya theta maka di sini L theta. Sama dengan kita ingat bahwa dia merupakan perkalian ya dari contoh acaknya, yaitu dari 1 sampai dengan N untuk masing-masing
contoh acaknya. Berarti sama saja dengan kita akan mengalihkan E pangkat min lambda di X lagi. Ini ya. E pangkat min lambda, lambda pangkat Y1 dibagi Y1 faktorial dikali E pangkat min lambda dikali lambda pangkat Y2 dibagi Y2 faktorial. Ya, sampai dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat Y ke N dibagi Y ke N faktorial. Nah, sekarang kita coba satukan teman-teman. Ya, E pangkat min lambda. Berarti kan di sini kita bisa menyatukan. Kita kasih warna beda nih biar kelihatan. Ya. E pangkat min lambda gitu kan dikali E pangkat min lambda dan seterusnya E pangkat min lambda gitu. Lalu siapa lagi yang bisa kita kelompokkan di sini? Lambda pangkat Y. Ya. Berarti lambda pangkat Y1 dikali lambda pangkat Y2 dan seterusnya dikali sampai dengan lambda pangkat Y ke N. Ya. Kemudian dibagi dengan Y1 faktorial dikali Y2 faktorial dan seterusnya sampai Y ke N faktorial. Nah, sekarang saya tanya, kalau ya E pangkat min lambda dikali E pangkat min lambda dan seterusnya sampai N kali jadi apa, teman-teman? E pangkat min lambda N, Bu. Oke, betul ya. E pangkat min lambda N atau di sini N lambda sama saja. Ya. Lalu di sini lambda pangkat Y1 dikali lambda pangkat Y2 dan seterusnya dikali lambda pangkat Y ke N, maka jadi apa? Lambda pangkat YN faktorial bukan, Bu? Oke, kenapa faktorial? Karena kan ngurut dari 1 sampai N, Bu. Kalau faktorial kan pangkatnya berkurang 1 kan? 5 faktorial kan 5 dikali 5 kurang 1 dikali 5 kurang 2 dikali 5 kurang 3. Ini kan tidak dikurangi ya pangkatnya ya. Gimana jadinya? Lambda pangkat YI, Bu. Lambda pangkat YI. YI. Y-nya kan bergerak dari 1 sampai ke N. Si pangkatnya itu ditambahin, Bu. Oke, itu yang benar ya. Jadi lambda pangkat Y1 ditambah Y2 ya dan seterusnya ditambah sampai dengan Y ke N. Kalau kalian bingung membuatnya, kalian bayangkan dia suatu konstanta aja teman-teman. Jadi misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 ya dikali 2 pangkat 5 gitu. Ini sama saja dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 ditambah 5 teman-teman. Ya, jadi kalau kalian akan membuat dia menjadi sederhana, ya kalian coba menggunakan suatu angka lah gitu ya untuk menyamakan ya atau untuk mencari bentuknya seperti apa. Ya, jadi pangkatnya yang ditambahkan. Oke. Lalu kita bagi dengan ya yang bawah. Y1 faktorial dikali Y2 faktorial dan seterusnya sampai Y ke N faktorial. Jadi apa nih? Bisa nggak dirubah-rubah? Bisa, Ibu. Bagaimana? Jadi Y1 tambah Y2. Gitu bukan, Ibu? Kalau faktorial nggak bisa, ya. Ini Y1 faktorial, kalau kalian punya 2 faktorial.
dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial misalnya. Artinya ini dibuat umum saja. Ya, jadi perkalian, teman-teman, produk ini perkalian, I-nya itu dari 1 sampai dengan ke N, YI faktorial. Ya, jadi kalau kalian ini mau dijabarkan, ini kan sama saja dengan Y1 faktorial dikali Y2 faktorial, dan seterusnya kan, sampai Y ke N. Dibuat umum saja biar lebih mudah ya. Jadi seperti ini. Nah, berarti yang bagian atas tuh masih bisa tuh yang lambdanya. Ya, yang lambdanya itu jadi E pangkat min N lambda dikali lambda pangkat nih Y1 ditambah sampai dengan Y ke N itu sama saja dengan sigma YI. Ya, karena sigma YI kalau dijabarkan jadi Y1 ditambah Y2 dan seterusnya sampai dengan ke N dibagi dengan ini YI faktorial. Ini adalah L lambda-nya atau fungsi likelihood-nya. Nah, kalau nggak di kelas nih kayak gini saya nggak bisa mantau ya. Karena kalau mengerjakan soal biasanya mayoritas yang mengerjakan itu lagi teman-teman ya. Jadi semoga kita ada kesempatan luring ya. Oke. Kemudian tahap kedua adalah setelah kita mendapatkan fungsi likelihood, kita jadikan dalam bentuk logaritma natural ya. Kita cari ln L lambda begitu. Berarti sama saja dengan ln E pangkat min N lambda dikali lambda pangkat sigma YI dibagi dengan perkalian YI faktorial. Oke, yang atas berarti kan perkalian, berarti sama saja ln ya. Ini ditambah ln ini. Lalu dikurangi ln yang penyebut gitu teman-teman ya. Karena sifat dari ln A kali B itu sama saja ln A ditambah ln B. Berarti sama dengan ya, ln dari E pangkat min N lambda ditambah ln dari lambda ya sigma YI ini dikurangi ln perkalian dari 1 sampai N YI faktorial. Oke, ya. Sekarang ln dari E pangkat min N lambda jadi apa? Min N lambda. Min N lambda. Iya, min N lambda. Ya, ln dari E pangkat sekian itu sama dengan sekian. Jadi pangkatnya si eksponensialnya, teman-teman. Ditambah ln dari lambda pangkat sigma YI jadi apa? Sigma YI ln lambda, Bu. Oke. Ya, jadi pangkatnya kedepankan, teman-teman. Sigma YI ln lambda. Nah, ini ya sudah kalau memang tidak bisa diotak-atik, teman-teman, tidak usah diotak-atik. Ya, jadi tulis saja. Kalian jangan overthinking nanti ya kalau di StatMat 2 ini kalau ada fungsi-fungsi yang seperti ini. Bu, jadi ln apa ya? Udah tulis saja seperti adanya gitu ya. Nah, kemudian apalagi kalau dia tidak mengandung parameter, teman-teman. Ya, jadi kalian jangan pusing kalau bentuk seperti ini produk ini ya. Kenapa? Kan setelah ini stepnya kita akan menerapkan dia terhadap parameter. Dia nggak ada parameternya di situ, nggak ada lambdanya. Jadi nanti dia akan 0 nilainya ketika diturunkan terhadap parameter. Jadi jangan pusing. Nah, ini sudah, berarti tahap ketiganya itu adalah kita akan menurunkan ya si fungsi dari likelihood ini yang dalam bentuk logaritma natural terhadap parameternya. Nah, berarti sama dengan
min n lambda. Berarti kan kita fokus hanya kepada di sini ya, yang ada parameternya saja. Berarti hanya ini dan juga ini ya. Nah, sekarang min n lambda, turunkan terhadap lambda. Jadi apa? Min N, Bu. Oke, min n. Yang ini, sigma yi lambda. Jadi apa? Turunkan terhadap lambda. 1/lambda sigma Y, Ibu. Oke, betul. 1 per lambda dikali sigma yi atau sigma yi per lambda. Nah, untuk memaksimumkan fungsi itu setelah diturunkan, kita harus jadikan dia samakan dengan 0, teman-teman. Berarti di sini ya, sigma yi dibagi lambda sama dengan n. Gitu kan? Kemudian, maka di sini lambda sama dengan sigma yi dibagi n. Sigma yi di bagian itu apa, teman-teman? Y bar, Bu. Y bar. Oke, y bar. Ini sama saja dengan y bar. Berarti lambda topi berdasarkan metode likelihood estimation itu adalah si y bar. Ya, ini dia jawaban untuk poin yang A. Nah, sekarang pertanyaan yang B ya, itu untuk apa ekspektasi dan varians dari si penduganya ini. Jadi poin B ini sebetulnya nanti ada kaitan dengan materi yang akan kita jelaskan atau kita pelajari berikutnya ya. Nanti pasti akan diminta mencari ekspektasi dan varians bagi lambda topi atau bagi penduga parameter. Ekspektasi dari lambda topi, teman-teman. Berarti sama dengan ekspektasi dari lambda topi siapa? Si Y bar. Nih, ya, kita udah tahu berarti sama saja dengan ekspektasi dari Y bar. Berarti sama saja dengan ke bawah ya. Sama saja dengan ekspektasi dari Y bar itu apa, teman-teman? 1/n dikali sigma dari YI. Kalau ekspektasi dari suatu konstanta itu adalah konstanta itu sendiri, makanya kita bisa keluarkan di sini 1/n dikali ekspektasi dari sigma YI. Nah, teman-teman, ini sama saja dengan 1/n dikali ekspektasi dari Y1 ditambah Y2, begitu kan? Sampai dengan Y ke N. Nah, di soal itu, teman-teman, Y1, Y2 sampai dengan Y ke N itu merupakan sampel acak ya, dari distribusi Poisson. Jadi, awalnya kita punya variabel Y, dia berdistribusi Poisson, lalu kita ambil sampel acak sebanyak N dari Y, makanya ada Y1 sampai dengan Y ke N. Nah, ini juga sama-sama distribusinya adalah Poisson. Jadi Y1, Y2, Y3, dan seterusnya itu adalah contoh acak yang independen dan dia identik, teman-teman. Artinya ini kita bisa tuliskan sebagai ekspektasi dari Y saja, ditambah Y, ditambah dan seterusnya, sampai dengan Y ke N atau Y juga di sini. Berarti ada sebanyak N kali Y. Gitu kan? Ya, ada sebanyak N kali Y. Berarti sama saja 1/n dikali ya M dikali ekspektasi Y. Kalau mau ditulis detailnya gini. Ekspektasi dari M dikali Y. Gitu kan? Berarti sama aja 1/n dikali M dikali ekspektasi Y. Ini coret, tinggal ekspektasi Y. Oke, ekspektasi Y dapetnya dari mana? Coba. Kita tahu ini distribusi Poisson. Ya, Y berdistribusi Poisson. Nah, kalian bisa
melihat tabel sakti yang kalian sudah pelajari di Statma 1, yang mana di sana ada list, ya, list distribusi peluang. Salah satunya adalah Poisson. Cari nilai ekspektasinya berapa. Ada yang tahu ekspektasi Poisson? Apa nilai harapan dari distribusi Poisson? Iya, lambda ya. Jadi Poisson itu unik sekali teman-teman, karena apa? Nilai harapan dan variansinya itu sama-sama lambda gitu. Jadi ternyata di sini nilainya adalah lambda. Artinya apa sih, Ibu? Berarti sebetulnya ya si Y bar ini, si penduga parameter yang kita peroleh, itu nilai harapannya itu sama dengan si parameter yang sesungguhnya, yaitu si lambda. Gitu. Karena kan yang kita harapkan dari penduga parameter yang kita peroleh nilainya sama dengan si parameter yang sebenarnya. Dan di sini untuk distribusi Poisson, ekspektasi dari penduga parameternya itu sama dengan nilai parameter yang sebenarnya atau si lambda. Nah, itu nanti ada sifatnya namanya tak bias. Berarti si Y bar itu adalah penduga yang tak bias. Nanti kita pelajari setelah ini. Ya, kemudian kita diminta mencari varians dari lambda atau pi, ya, varians dari lambda atau pi. Sama seperti ini pengerjaannya, varians dari 1/n dikali sigma yi. Nah, kalau varians konstantanya kita keluarkan lalu kita pangkatkan 2, berarti ini 1/n kuadrat ya dikali n dikali n kuadrat, dikali n varians dari y gitu ya. Nah, varians dari y itu adalah lambda, berarti ini n dikali 1/n dikali varians dari y-nya. Variansnya itu adalah si lambda. Lambda per. Nah, ini ada perbedaan. Ya, kalau biasanya itu adalah lambda, varians dari pembacaknya, ternyata dari si lambda topinya ini adalah lambda per n, teman-teman. Seperti itu. Oke, nomor ini bisa dipahami ya? Ada yang bingung? Ibu. Ya. Tadi sampel acak Y-nya kenapa tiba-tiba jadi Y semua ya, Bu? Jadi Y kali N. Oke. Ini. Iya, Bu. Jadi gini, kita punya populasi, teman-teman ya. Kita punya populasi. Ini populasi. Di sini tuh banyak variabel acak. Ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Sebagaimana kalau kita berbicara populasi kita, misalnya satu kelas kalian, itu ada variabel tinggi badan, ada variabel berat badan, gitu ya, ada variabel usia misalnya. Nah, kita fokus misalnya ke variabel Y saja. Nah, di variabel Y ini ada parameter namanya lambda. Kita nggak pernah tahu nilainya. Lalu kita ambillah sampel untuk menduga si lambda ini. Dapatlah sampel segini. Sampel. Berarti nanti kalau variabel acaknya itu adalah Y, maka sampel acaknya itu ada Y1, gitu ya, Y2, dan seterusnya sampai dengan Y ke N nilainya. Gitu. Nah, lalu ini kan sebetulnya sama-sama asalnya dari Y, ya kan? Dalam statistika, teman-teman, ketika kita berbicara fungsi distribusi peluang, kita selalu mengasumsikan bahwa apa? Contoh acak itu saling bebas dan contoh acak itu satu sama lain distribusinya identik. Gitu. Artinya kalau kita di sini punya PY, maka nanti kita di sini punya peluang ketika Y-nya sama dengan Y1, peluang Y-nya sama dengan Y2, dan seterusnya peluang sama dengan YKN. Asumsi ini yang saling bebas artinya apa? Pengambilan sampel ke 1 dengan pengambilan
Ambilan sampel kedua dan lain sebagainya itu saling bebas. Itu pertama. Identik itu apa? Artinya peluang untuk Y1 distribusi peluangnya itu sama dengan distribusi peluang Y2 sama dengan distribusi peluang sampai Y ke N. Artinya kalau ini sama boleh dong kita simbolkan satu saja yaitu si Y. Jadi PY1 itu PY1 itu sama dengan ya bisa tulis PY saja. PY2 juga bisa ditulis PY2 saja gitu kan. Dan seterusnya sampai peluang ketika Y sama dengan Y ke N berarti sama dengan PY saja. Karena dia diasumsikan contoh acaknya itu saling identik. Bu, boleh nggak saling identik? Boleh, tapi nanti kalian mencari distribusi peluangnya ini sulit kalau nggak dibuat identik. Ya, kenapa diasumsikan identik? Makanya di sini antara Y1, ya kalian lihat nih, antara Y1, Y2, dan Y3, dan seterusnya, di sini distribusinya sama, Poisson. Gitu. Hanya berbeda indeksnya saja. Nah, ketika berbicara ekspektasi, kita bisa misalkan dia Y1, Y2, dan seterusnya sama-sama Y, karena identik tadi, asumsi identik. Seperti itu, Saidin. Nah, Oke, Bu. Terima kasih banyak. ya sama-sama. Teman-teman yang lain yang ingin tanyakan lagi, ini kalau nggak ada asumsi ini, teman-teman statistika lebih sulit. Ya, kalau kalian sekarang sudah merasa sulit, tidak ada dua kata kunci ini, lebih sulit lagi. Begitu. Ya, jadi ide dari likelihood seperti ini ya, harus banyak berlatih, nggak bisa ngawang-ngawang kayak gini. Saya yakin kalau nggak di kelas nih pasti yang ngotret nggak banyak gitu ya. Tapi kalau di kelas diberikan soal pasti semuanya mencoba. Saya yakin sekali sebetulnya ya. Semoga teman-teman tetap mengerjakan ya, walaupun di rumah atau di kosan. Nah, ini contoh atau soal untuk yang Poisson. Masih mau mengerjakan lagi atau kita masuk ke materi baru? Saya khawatir nanti materi barunya sedikit. Nanti pada saat luring kita bahas ya. Ya. Jadi ini kalau kalian lihat soalnya, 9 berapa aja kemarin ya? 98. Oh ini 982. Oke, kalian pilih deh satu lagi. 982 ini ya atau 985 yang ini ya atau 988 yang ini. Ayo. Yang mana? Atau sudah? 82, 85, 88. Kenapa 8 ini enggak saya kasih? Mana? Sorry. Satu lagi ada soalnya yang mana ya? Oh, 997 ya. 997 ini mudah. Karena dia distribusi geometrik ya, udah jelas. Sebetulnya di atas juga ada yang sudah jelas distribusinya. Ayo pilih yang mana? Satu lagi. 82, 85, atau 88. 88 juga mudah ini. Ayo guys. 9,85 Bu. 9,85, oke. Kira-kira kalian tahu nggak ini distribusi apa? Udah coba cek belum?
Saran saya, kalau ada distribusi peluang yang bentuknya ada gamma ya gini nih, fungsi gamma nih. Kalian cek ke tabel sakti. Ya. Nanti kalian akan tahu bahwa ini sebetulnya distribusi gamma. Gitu. Parameternya apa? Dia alfa dan theta. Oke, kita bahas 85 ya. Kalau lupa ngapus lagi ini. Astagfirullah, WhatsApp saya siapa? Ini panjang banget. Lima ya. Astagfirullah. Sebentar ya, sebentar. Baik. 985. Ya, jadi kalau kalian lihat itu sebetulnya ya berdistribusi gamma dengan parameternya adalah alfa dan theta ya. Jadi kalau kita tulis kembali FY, kenapa saya tulis FY bukan PY? Karena gamma distribusinya adalah untuk pembajak yang kontinu. Jadi kalau mau ditulis lagi, ini 1 per. Ini gamma, namanya teman-teman gamma alfa, theta pangkat alfa, dikali Y pangkat alfa min 1, dikali E pangkat min Y per theta. Ya, di mana Y-nya ini lebih besar dari 0. Oke. Ini sama contohnya tadi sebanyak N ya, teman-teman ya. Jadi kalau nanti ada soal N yang ternyata 5, berarti kalian kalikannya sampai dengan 5. Gitu ya. Atau mau dimisalkan tetap N, tapi N-nya nanti 5, itu juga boleh ya. Kemudian yang pertama, kita cari likelihood-nya ya, likelihood si theta-nya. Soal ini ada 2 parameter ya. Alfa theta begitu. Dia sama saja dengan, oke kita uraikan nih ya, pelan-pelan. 1, oke kita tulis dulu. Perkalian dari I sama dengan 1 sampai dengan N, ya, F, I, gitu ya. Berarti sama saja dengan 1 per gamma alfa dikali theta pangkat alfa ya dikali Y1 alfa pangkat min 1 dikali E pangkat min Y1 per theta. Ini baru Y1 ya. Kita kali dengan 1. Kita ulangi lagi. Gamma alfa dikali theta pangkat alfa dikali Y2 pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min Y1 per theta. Lalu dikali sampai dengan ke M. 1 per gamma alfa dikali theta pangkat alfa dikali Y ke N alfa pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min Y ke N dibagi theta. Nah, sekarang kita kelompokkan. Ya. Ayo. Sekarang kalian lihat. 1 per. Nih, ini kan 1 per
gamma alfa dikali theta pangkat alfa. Ini ada sebanyak N kan teman-teman? Berarti jadi apa? 1 per gamma alfa dikali theta pangkat alfa dikali 1 per gamma alfa dikali theta pangkat alfa dan seterusnya sampai ini yang ke N. Berarti jadi apa ini? Pangkat N bukan itu? Iya, jadi pangkat N teman-teman. Ya. Kalau kalian bingung lagi, ini kan sama nih. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak N. Kan jadi 2 pangkat N. Ya, maka ini jadi 1 per sekian ini pangkat N. Lalu selanjutnya, ya kita lihat yang Y-nya. Berarti ini sama saja dengan Y1 pangkat alfa min 1 dikali. Kan? Dikali Y2 pangkat alfa min 1. Begitu kan? Dikali dan seterusnya Y ke N alfa min 1. Oke, kita biarkan dulu. Sekarang yang ketiga adalah eksponensialnya. Ya, eksponensialnya di sini berarti sama saja dengan pangkat min Y1 per theta dikali pangkat min Y2 per theta dan seterusnya dikali pangkat min Y ke N per theta. Ya, berarti ini kalau kita mau tulis menjadi 1 per gamma alfa pangkat N gitu ya dikali theta pangkat N alfa ya karena dia ada sebanyak N ya, pangkatnya jadi dikalikan ya. Kemudian yang ini Y1 pangkat alfa min 1 dikali Y2 pangkat alfa min 1 misalnya ya. Ini 2 pangkat alfa min 1 dikali 1 dikali alfa min 1 dikali 2 pangkat alfa min 1 dikali 3 pangkat alfa min 1 dan seterusnya. Ya, ini jadi apa nih? Berarti kan gini, 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya pangkat alfa min 1. Ya, ini kan Y1, ini Y2, ini Y3. Berarti ini jadi apa kalau perkalian gini tadi simpelnya? Produk. Ya, perkalian dari I sama dengan 1 sampai ke N dari YI. Gitu ya. Pangkatnya sama, alfa min 1, teman-teman. Ya. Oke, sekarang yang warna biru Ya, jadi apa? sabar lagi, bawel banget sih. Kirain kamu minta saya sabar. Insya Allah saya sabar. Enggak sabar, ini lagi ngomong sama adik saya. Nakal banget dia, sumpah. Ada. Siapa itu? Ya Allah, jangan diomelin. Kaget saya. Siapa ini barusan? Faisal, Bu. Faisal. Oke. Nih, pangkat min Y1 per theta dikali pangkat min Y2 per theta. Dan seterusnya. Ini kan kalau dijabarkan gini. Pangkatnya ditambah kan teman-teman? Dijumlah kan? Berarti jadi pangkat min Y1 per theta gitu kan ditambah. Oke, langsung dikurang Y2 gitu kan. Dikurang Y2 per theta. Ya. Dan seterusnya sini sampai Y ke N per theta. Sekarang kita samakan. Itu per theta semua kan? Berarti ini bisa jadi pangkat 1 per theta atau negatifnya kita keluarkan jadi negatif 1 per theta. Jadi apa? Y1 ditambah Y2 dan seterusnya sampai Y ke N. Nah, sekarang Y1 tambah Y2 dan seterusnya sampai ke N itu sama saja dengan apa? Sigma YI. Iya, sigma YI ya. Dari I-nya 1 sampai ke N, YI. Gitu. Berarti ini sama saja dengan pangkat negatif 1 per theta dikali sigma
dari YI atau negatif sigma YI per theta ya, boleh ditulis seperti itu. Nah, sudah kira-kira sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu. Oke, berarti ini fungsi likelihood-nya. Ya, maka step keduanya, jadi saya satu atau oke satu. Berarti sekarang 2. Step keduanya adalah kita buat dia dalam bentuk len. Itu kan? Sama saja berarti dengan len dari ini ya 1 per gamma alfa pangkat n. Bisa saja kita membuatnya menjadi seperti ini. Len ya. Saya tulis dulu. Ini ya kan? Kemudian ditambah len theta pangkat n alfa. Negatif. Lalu ini harusnya di dalam ya. Aduh, astagfirullah. Ini min n. Theta pangkat min n lambda n alfa ya, ditambah len dari produk YI ya, pangkat alfa min 1 ditambah len dari E pangkat min 1 theta sigma YI. Nah, oke. Len dari gamma alfa pangkat negatif M. Jadi apa, teman-teman? Min N-nya keturunkan pangkatnya jadi len gamma alfa. Ya, berarti ini len dari theta pangkat min N alfa jadi apa? Min N alfanya kedepankan dikali plus jadi negatif N alfa dikali len theta. Ya, berarti yang ini ditambah alfa min 1 dikali len dari perkalian YI. Oke. Dan yang terakhir di sini berarti jadi negatif 1 per theta dikali sigma dari YI. Nah, udah ya, ini adalah bentuk lennya. Maka yang ketiga itu adalah turunkan lennya terhadap siapa yang mau kita cari. Itu adalah theta, berarti turunkan terhadap tetanya. Yang ada tetanya yang mana saja? Yang ada tetanya, kalian lihat. Ya. Yang ada tetanya akan ada nilai turunannya adalah yang ini. Ya. Kemudian yang ini. Jadi yang tidak mengandung teta kita abaikan saja, teman-teman. Min N alfa dikali len teta diturunkan terhadap teta jadi apa? Min N alfa per theta bukan? Oke, bagus. Min N alfa per theta. Sekarang ini, min 1 per theta sigma YI turunkan terhadap theta jadi apa? Kalau kalian bingung, pangkatnya naikkan saja. Berarti kan ini sama saja min theta pangkat min 1 dikali sigma YI. Ya, berarti ini sama saja dengan
sigma YI dikali pangkatnya ini kan dikalikan ke depan ya, min 1 dikali min 1 jadi positif, maka dia positif YI. Pangkat tetanya dikurangi 1 min 2 gitu kan? Berarti di sini ditambah sigma YI dibagi theta kuadrat. Gitu ya, ini kan kalau diturunkan jadi per theta kuadrat ya, yang ini yang kita turunkan jadi theta kuadrat. Nah, lalu di sini kita sama dengan kan 0. Kalau kita sama dengan kan 0, kita punya sigma YI per theta kuadrat sama dengan N alpha per theta ya. Kalau diselesaikan, ini jadi theta sigma YI ini dari 1 sampai N sama dengan theta kuadrat dikali N alpha. Ini coret, ini tinggal theta saja begitu ya. Berarti theta sama dengan sigma YI dibagi N dikali H. N dikali alpha. Oke, N kali alpha. Ini kalau mau dipisahkan bisa jadi apa? Berarti kan ini sigma YI per N dikali 1 alpha gitu kan? Berarti sama saja dengan Y bar dikali 1 per alpha atau Y bar per alpha. Sehingga di sini ya penduga theta berdasarkan metode likelihood estimation adalah Y bar per alpha. Itu. Bisa dipahami atau ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ibu izin bertanya. Iya, boleh, silakan. Ibu berarti cukup sampai turunan pertama aja ya, Ibu? Iya, sebetulnya kalau apa namanya? Mau dicek turunan keduanya untuk memastikan boleh. Ya, boleh. Realnya, bukan real, idealnya ya, idealnya itu sampai turunan kedua. Jadi turunan keduanya kalau sudah lebih kecil dari 0, ya itu sudah maksimum fungsinya. Tapi sampai sini juga sudah cukup sebetulnya ya, karena ketika kita sudah mendapatkan angka di sini, biasanya itu sudah yang final penduga, bukan angka ya, tapi solusi ya itu sudah final. Jadi sudah hampir pasti dia merupakan penduga kemungkinan maksimum likelihood begitu. Biasanya kalau kalian baca beberapa referensi juga mereka memberikan notes cukup sampai turunan pertama gitu biasanya. Ya, tapi idealnya memang sampai turunan kedua untuk memastikan memang Y per 2 per alpha ini adalah yang memaksimumkan fungsi si likelihood yang kita cari di awal tadi. Seperti itu. Siapa yang barusan bertanya? Siska, Ibu. Oke, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Oke, seperti teman-teman ya, soal yang tersisa nanti kita bahas pada saat luring saja. Ya, jadi nanti apa namanya kita maksimalkan pada saat kita bertemu secara langsung. Karena hanya tinggal 2 pertemuan lagi. Ya. Oke, untuk maximum likelihood estimation ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, sekilas yuk kita lihat materi berikutnya. Insya Allah bisa teman-teman ikuti, pahami. Kita belajar konsepnya dulu, nanti latihannya pada saat kita bertemu secara langsung ya. Oke, kalau tidak ada berarti sudah aman. Ini saya beri nama dulu. Sekarang saya akan coba share PowerPoint. Sudah muncul PowerPoint-nya, teman-teman?
Udah, Bu. Udah ya. Oke. Jadi kalau di RPS nih harusnya pertemuan keempat, tapi saya mundurkan ke pertemuan kelima tidak apa-apa karena kita membahas soal ya. Jadi ada satu pertemuan kita gunakan untuk membahas soal. Jadi saya kadang juga kalau menentukan RPS, tapi kalau di realisasinya masih butuh satu pertemuan, misalnya untuk berlatih soal gitu ya, saya tidak masalah. Misalkan nanti setelah artinya sebelum UTS ya, pertemuan ke-7 itu sudah mencakup pertemuan yang seharusnya. Insya Allah untuk pertemuan terakhir juga nanti tidak terlalu sulit, teman-teman. Nah, kita akan membahas mengenai kriteria penduga parameter. Saya seru ya, suka sama materi ini. Karena ini bisa kalian coba analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita berbicara parameter, sekali lagi, parameter ini suatu nilai milik populasi yang kita nggak pernah tahu nilainya itu berapa. Wujudnya itu kita nggak pernah tahu. Sama halnya ketika kita mau menilai seseorang, itu harus hati-hati. Jangan sampai cara pandang kita itu membunuh penilaian kita terhadap orang tersebut, sehingga menjadi tidak objektif misalnya ya. Jadi jangan pernah merasa kita paling mengenal seseorang lah, intinya seperti itu. Karena ya kita tidak tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya misalnya. Sedekat apapun kita sama seseorang misalnya gitu ya, bahkan mungkin saudara sendiri ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Seperti tadi Faisal berantem ya. Mungkin ada dari adiknya yang Faisal nggak tahu gitu ya, atau teman-teman coba menerka-nerka ya apapun itu, intinya kita di sini akan belajar ya, seberapa baik sih dugaan kita terhadap seseorang misalnya, atau di sini seberapa baik sih penduga parameter yang sudah kita peroleh itu bisa menggambarkan parameter yang sebenarnya. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara memperoleh nilai penduga parameter, bagaimana kita menggunakan metode momen, metode likelihood untuk mencoba menaksir si parameter yang sebenarnya. Sekarang kita akan mempelajari ya bagaimana performanya si penduga parameter itu, sudah baikkah atau belum. Nah, itu akan terangkum dalam materi kriteria penduga parameter. Nah, kriteria pertama yang harus dipenuhi oleh suatu penduga parameter itu adalah dia harus bersifat tak bias, teman-teman. Ya, jadi tak bias ini suatu hal yang positif, ya, bukan negatif. Tak bias. Oke, kapan suatu penduga itu disebut tak bias, teman-teman? Kalau misalnya kita punya suatu penduga parameter, itu notasinya adalah T besar, dan parameter yang kita miliki adalah tau theta, artinya tau theta ini sebetulnya parameternya theta, tapi bisa berbentuk bisa theta, theta kuadrat, dan lain sebagainya. Artinya fungsi dari theta, maka T ini dikatakan penduga tak bias jika ekspektasi atau nilai harapan dari si penduganya ini sama dengan si parameternya. Ingat tadi di soal Poisson, kita punya lambdanya, penduganya, lambda toppingnya itu adalah si Y bar. Ternyata ekspektasi dari Y bar itu sama dengan lambda. Berarti karena ekspektasi dari Y bar atau ekspektasi dari penduga parameter itu sama dengan parameternya, yaitu si lambda, maka Y bar dikatakan sebagai penduga tak bias. Ketika ini tidak sama dengan penduga yang sebenarnya, ketika penduga tidak sama dengan parameter, maka sebaliknya penduga itu dikatakan penduga yang bias, gitu ya, yang bias bagi si tau theta. Nah, kadang kita menghasilkan nilai dugaan yang rendah dari yang seharusnya. Atau di sini, misalnya biasnya itu lebih kecil dari 0, maka kita bisa mengatakan bahwa penduganya itu underestimate. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita cari nilai bias, di mana bias itu adalah selisih, berarti antara nilai harapan dari si statistik atau penduga parameter dikurangi dengan nilai parameter yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau di sini biasnya sama dengan 0, berarti kan artinya ekspektasi T sama dengan nilai parameter yang sebenarnya. Berarti dia unbiased estimator.
ya, atau penduga tak bias. Kalau nilai biasnya ini kurang dari 0 disebut penduga yang bersifat underestimate. Kalau nilai biasnya itu lebih besar dari 0, maka dia disebut penduga yang overestimate. Ya, itu adalah sifat atau karakteristik yang pertama. Contohnya di sini kita punya contoh acak dari populasi yang berdistribusi normal, teman-teman. Jadi variabel acak X ini berdistribusi normal dengan parameternya itu adalah mu dan sigma kuadrat. Lalu, menggunakan metode pendugaan yang kemarin kita pelajari, yaitu momen atau misalnya likelihood, ternyata penduga bagi mu itu adalah X bar. Ya, lalu apakah si X bar ini yang kita simbolkan dengan T merupakan penduga yang tak bias bagi mu? Maka kita harus cari ekspektasi dari si statistik ini atau penduga parameter ini. Kita cari ekspektasi dari X bar-nya. Berarti sama saja mencari ekspektasi dari X bar itu adalah 1/n dikali sigma XI, maka di sini 1/n dikali ekspektasi dari sigma XI. Ya, sama dengan 1/n dikali sigma ekspektasi XI. Nah, seperti tadi ya, ada sebanyak N ekspektasi X, maka sama saja dengan ekspektasi X. Ekspektasi X ini diperoleh dari mana? Dari distribusi binomial. Karena yang berdistribusi binomial di sini, binomial normal ya, sorry. Maka si X ini ekspektasinya apa? Kalau dia berdistribusi normal, mu. Teman-teman, karena ekspektasi dari T atau X bar itu sama dengan mu, maka biasanya bisa kita tulis mu dikurang mu sama dengan 0. Karena biasanya sama dengan 0, maka si X bar ini merupakan penduga yang tak bias bagi si mu. Unik tidak kalian perhatikan? Poisson juga dia X bar, ya, padahal dia parameternya lambda X bar. Ketika kalian belajar geometrik misalnya, geometrik juga ekspektasinya itu ya, parameternya itu adalah kalau kita cari nanti penduganya dia adalah X bar. Itulah kenapa kalau kita berbicara rata-rata dalam fenomena sehari-hari atau kita mencari nilai yang mewakili suatu gugus data, itu seringkali kita pakai X bar, ya enggak? Coba saya mau tahu gambaran kalau di kelas itu tuh apa namanya, gimana ya kalau saya mau jualan makanan di kelas kalian gitu. Saya coba cari nilai yang mewakili pengeluaran kalian atau uang jajan kalian tuh berapa gitu. Saya dapat dari mana informasi gambaran itu? Dari rata-rata gitu. Padahal saya nggak tahu populasi kalian itu distribusinya apa. Tapi kalau kalian pelajari banyak sekali distribusi, parameternya berbeda. Tapi ketika dicari nilai penduga parameternya itu X bar juga ujungnya. Ya, uniknya di situ ya. Itulah kenapa akhirnya kalian menyadari kenapa ya rata-rata hitung tuh selalu digunakan untuk nilai tengah gitu ya. Kenapa bukan rata-rata geometrik kan gitu ya. Kenapa tidak 1/n sigma X kuadrat gitu. Kenapa 1/n sigma X? Ternyata ini sudah dibuktikan berdasarkan teori di StatMat gitu ya. Bahkan distribusi yang berbeda pun dengan parameter yang berbeda, dia ujung-ujungnya X bar juga ya. Gitu. Nah, ini adalah karakteristik yang kedua ya, atau kriteria yang bisa kita jadikan evaluasi apakah si penduga parameter itu sudah baik atau belum. Namanya adalah kuadrat tengah galat, atau dalam istilah bahasa luarnya ya, bahasa asingnya adalah mean square error atau MSE. Kuadrat tengah galat ya, namanya juga kuadrat tengah galat, maka nanti pasti akan ada yang dikuadratkan. Begitu. Jadi kalau misalnya kembali, tadi kita punya penduga parameternya adalah T, dan parameternya itu adalah tau theta, maka kuadrat tengah galat atau MSE atau KTG dari suatu penduga parameter itu didefinisikan dengan ini, ekspektasi dari T, statistiknya atau penduga parameternya, dikurangi dengan parameternya lalu dikuadrat. Jadi ekspektasi dari selisih atau galat parameter dengan statistiknya yang dikuadratkan. Kuadrat tengah galat. Jadi kalau misalnya kita mau menulis ulang dan menguraikan rumus ini teman-teman, itu bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Yang ternyata kuadrat tengah galat dari suatu penduga parameter itu sama saja dengan menghitung varians dari penduga tersebut dijumlahkan dengan nilai bias penduga tersebut yang dikuadratkan. Jadi KTG itu adalah varians ditambah bias kuadrat ternyata. Ya, kalau kalian
tahu dari awal bahwa penduganya itu tadi tak bias, maka nilai bias di sini adalah 0. Sehingga KTG-nya sama dengan variansnya. Kalau kita sudah tahu bahwa penduganya itu tak bias atau berbias. Artinya apa ya? Yang kita harapkan bahwa nilai kuadrat tengah galat itu sekecil mungkin, teman-teman. Ya, sekecil mungkin. Namanya juga galat, error galat itu, teman-teman ya. Jadi kita berharap sekecil mungkin. Artinya ekspektasi dari penduga terhadap parameternya itu seminim mungkin. Ya, ini karakteristik yang kedua atau kriteria yang kedua. Nah, sehingga nanti dari sifat tak bias itu kita bisa masuk ke penduga tak bias terbaik. Jadi kriteria penduga itu sudah baik atau belum, teman-teman? Tidak mentok sampai di tak bias saja. Ya, tak bias itu adalah pintu utamanya. Pintu utama bahwa penduga tak bias itu merupakan penduga tak bias terbaik. Jadi kalian bayangkan, misalnya kalian punya populasi ya, kemudian kalian ambil sampel satu kali, kalian dapat penduganya. Ternyata setelah dicari penduga itu sifatnya tak bias. Dia juga punya varians, ya kan? Kemudian populasi itu kita ambil sampel kedua dari populasi yang sama, kita dapatkan penduga yang tak bias juga ternyata penduga yang kedua, dan dia punya varians juga. Dan seterusnya, teman-teman. Ya, misalnya kita lakukan sampel berulang seperti itu, ternyata dimungkinkan loh untuk nilai yang berbeda, ya. Tapi maksudnya sampel yang diambil ini nilai di dalamnya beda-beda gitu ya. Tapi ujung-ujungnya penduganya tak bias, itu bisa. Pertanyaannya siapa yang dipilih, Bu? Yang dipilih itu adalah yang memiliki varians paling kecil. Ya, ketika dia tak bias dan dia memiliki varians paling kecil di antara seluruh penduga tak bias, maka penduga tersebut disebut penduga tak bias terbaik. Ini yang kita cari nanti. Penduga tak bias terbaik. Atau disebut sebagai uniformly minimum variance unbiased estimator. Jadi penduga tak bias terbaik, yaitu penduga tak bias yang memiliki variance minimum. Ya, jadi kalau misalnya kita punya contoh acak tadi ya sebanyak n, di mana dia berasal dari distribusi, suatu distribusi yaitu fx dengan parameter theta, maka kita punya T bintang di sini. Ya, jadi awalnya ini T biasa, lalu di antara semua T kita punya T bintang. T bintang ini disebut penduga tak bias yang terbaik atau UNFU gitu ya. Bagi tau theta, bagi parameter itu jika satu penduga T bintang itu bersifat tak bias, pintunya satu harus tak bias dulu. Kedua adalah bahwa penduga tak bias T bagi theta itu adalah ketika varians T bintangnya itu lebih kecil atau sama dengan varians T. Jadi di antara seluruh penduga yang ada tak bias, dari seluruh yang tak bias ya, yang biasnya jangan dimasukkan. Itu nilai variansnya paling minimum. Itu disebut tak bias terbaik. Jadi di situ aja kriteria penduga yang terbaik itu apa, yang tak bias terbaik. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana cara kita mengetahui bahwa si varians dari si penduga itu sudah minimum? Kan seperti itu. Kalau mencari variansnya, kita sudah bisa. Ya, dari sini kita sudah belajar ya mencari varians. Ya, dari soal yang tadi kita sudah bisa tahu varians dari lambda topi misalnya, tinggal uraikan saja ya seperti apa. Nah, pertanyaannya apakah itu yang sudah minimum? Ya, atau bagaimana cara kita tahu bahwa variasinya itu sudah minimum? Menggunakan pertidaksamaan Cramer-Rao namanya. Teman-teman ya. Ini adalah suatu metode bagi kita untuk mengetahui apakah varians dari penduga parameter itu sudah minimum atau belum. Ya. Kapan dia dikatakan bahwa variansnya sudah minimum? Ketika ya varians dari suatu penduga parameter atau varians dari T itu mencapai batas bawah atau lower bound gitu ya, batas bawah Cramer-Rao atau head bawah dari Cramer-Rao. Ini biasanya disingkat juga
HBCR atau CRLB dalam bahasa Inggrisnya. Ya, CRLB, HBCR itu sama saja. Jika T merupakan penduga tak bias dari theta, maka batas bawah Cramer-Rao atau HBCR-nya itu berdasarkan contoh acak adalah sebagai berikut. Ini disebut sebagai pertidaksamaan Cramer-Rao, teman-teman. Yang ini, sisi kanan ini, yang warna kotaknya warna hijau, ya ini disebut HBCR tadi, atau Cramer-Rao lower bound. Kalau kita mau lihat bagian ekspektasi ini saja, ini adalah informasi Fisher namanya. Ya, jadi nanti kita apa yang harus dilakukan? Kita cari nilai yang ada di kotak hijau ini. Atau aksen theta kuadrat ini adalah turunan pertama dari parameter yang akan kita cari, lalu kita kuadratkan. Kalau tadi kita punya parameternya itu adalah theta, berarti di sini tinggal turunan dari theta 1 ya. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Lalu kalian lihat di sini, N dikali penyebutnya, N dikali ekspektasi dari turunan ya, turunan pertama terhadap theta dari ln fx theta. Jadi dari fungsi kepekatan peluangnya kita jadikan logaritma natural, lalu kita turunkan terhadap theta, lalu kita cari ekspektasi, kita kuadratkan, lalu kita cari ekspektasinya. Nah, kita cek ya, ini harusnya ekspektasinya dulu baru dikuadratkan. Baru kita kalikan dengan N. Baru kita cari nilai rasionya. Ya, ketika nanti variansnya itu sama dengan nilai ini, teman-teman, maka si P itu bervarians minimum atau si penduga parameter itu memiliki varians yang minimum. Berarti kalau dia sudah tak bias, terus variansnya sudah minimum, berarti si T itu merupakan penduga tak bias yang bervarians minimum atau penduga tak bias terbaik. Seperti itu. Ya. Nanti kita coba lihat contoh soalnya. Nah, biasanya ketika dia dikatakan variansnya itu minimum, disebut juga sebagai efisien. Jadi analogi atau apa namanya kata efisien itu sering sekali disamakan dengan dia bervarians minimum gitu ya. Kenapa nilai variansnya itu harus sama, Bu? Maka dikatakan varians minimum karena ya HBCR atau CRLB itu adalah sekecil-kecilnya ragam yang bisa dicapai oleh penduga tak bias. Begitu. Ya, atau ragam dari penduga tak bias lain akan lebih besar dari si HBCR. Ini kan lebih besar sama dengan teman-teman ya. Jadi kalau variansnya ini sama dengan si ini, berarti itu dia yang paling kecil. Begitu. Itulah kenapa kita carinya variansnya sama dengan si pertidaksamaan ini gitu ya, si Cramer-Rao ini atau batas bawahnya lah. Karena ini kan sebetulnya lebih besar sama dengan. Ketika batas bawahnya berarti ya paling kecilnya berarti ya sama dengan variansi T gitu. Ya. Oke. Nah, efisien ya. Ini juga bisa kita lihat dari efisiensi relatif. Jadi kalau misalnya kita tidak memperoleh penduga UMFU yang melalui batas Cramer-Rao tadi, seringkali ini juga kita tidak memperoleh nilainya teman-teman ya, karena mungkin lebih kompleks fungsinya atau lain sebagainya, maka kita bisa melihat varians minimum itu dari ini efisiensi relatif. Artinya apa? Ya, kalau kita punya penduga tak bias T, maka efisiensi relatif dari penduga tak bias T terhadap penduga tak bias T bintang itu sama saja dengan rasio dari varians penduga tak bias yang T bintang dibagi dengan varians dari T gitu. Ya, ketika misalnya nilai rasio ini lebih kecil atau sama dengan 1, berarti kan varians yang atas lebih rendah ya dibandingkan dengan yang bawah begitu. Jadi harus kita bandingkan. Ketika nilai yang lebih kecil, oke, berarti dia bervarians minimum dibandingkan dengan varians dari penduga yang lain, teman-teman. Seperti itu. Tapi biasanya kita lebih sahih kalau menempuh prosedur yang Cramer-Rao. Ya, tapi kalau memang nanti ternyata sulit begitu, kita bisa bandingkan dengan varians dari penduga yang lain. Jadi terus dibandingkan satu per satu, ya, apakah dia yang paling minimum di antara seluruh
varians dari penduga tak bias yang ada, nah itu cara manual lah, ibaratnya kalau ini tuh cara manual ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi ya, tak bias, varians minimum. Yang terakhir itu adalah konsisten. Ya, konsisten. Jadi kalau kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari, apakah seseorang itu kalau tak bias ya, apakah perilaku dia itu sesuai dengan ekspektasi kita? Apakah yang kita bayangkan itu benar di depan mata kita? Kalau varians minimum artinya apakah kesalahannya itu jarang terjadi ya? Dia tuh jarang berbuat salah misalnya, ya. Atau hampir tidak pernah berbuat salah misalnya, atau jarang menyakiti, kata-katanya jarang jarang salah ngomong gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah konsistensi. Ya. Apakah kedua sifat tadi itu selalu dilakukan terus-menerus, teman-teman? Gitu ya. Cuma kalau misalnya dia baiknya pada saat tertentu doang, misalnya, gitu ya. Atau misalnya jujurnya pada saat tertentu doang, misalnya, ya. Jadi dia harus konsisten. Artinya apa? Ketika kita nanti mencoba untuk menambah sampel secara terus-menerus, ya, maka nilai dari penduga parameter itu akan sama, ya, akan relatif sama, begitu. Sehingga disebut konsisten. Itulah kenapa di sini kita mencarinya berdasarkan limit dari ya peluang selisih antara nilai penduga parameter dari sebanyak n, ya, artinya ini nilai penduga parameter ketika n ditambah terus-menerus dikurangi dengan parameternya, itu akan lebih kecil dari error, itu sama dengan 1 kalau n-nya menuju tak hingga. Artinya gini, kalau n-nya ditambah terus-menerus, maka peluang selisih dia dengan nilai yang sebenarnya itu akan lebih kecil dari suatu error, itu akan sama dengan 1. Gitu. Artinya lebih kecil dari ini sama dengan 1, hampir dia tidak memiliki kesalahan gitu, teman. Ya, kalau epsilon di sini nilai errornya bisa 0,000 sekian, maka peluang dari selisih itu kurang dari 0, sekian itu sama dengan 1. Artinya kesalahan kecil sekali ya. Karena dia peluang lebih kecil dari suatu error itu dia sama dengan 1. Hampir pasti bahwa dia kesalahannya kecil sekali. Ini makna dari limit n menuju tak hingga, peluang statistik ini lebih kecil dari dikurangi parameter itu lebih kecil dari epsilon itu sama dengan 1. Artinya kita bisa bilang bahwa Tn ini, ya, dimana dia merupakan barisan penduga, konvergen ke tau theta secara probabilitas atau secara stokastik gitu ya, ditulisnya menjadi seperti ini. Ini dikatakan konsisten. Ya. Tn konvergen ke tau theta secara probabilistik. Nah, notasinya seperti itu. Itu disebut sebagai konsisten. Bagaimana cara mengetahui dia konsisten atau tidak? Kita membuktikan ini berdasarkan teorema pertidaksamaan Chebyshev. Jadi misalnya di sini kita punya X, dia merupakan poba acak dengan ekspektasinya adalah mu dan variansinya adalah sigma kuadrat. Maka nanti kita mencari nilai peluang yang ini ya dengan cara seperti ini. Peluang X dikurang mu, X itu adalah statistiknya begitu ya, dikurangi mu, lebih kecil error, itu lebih besar atau sama dengan 1 dikurang sigma kuadrat dibagi epsilon kuadrat. Ya. Jadi nanti yang ada di X ini adalah nilai penduga parameternya, mu di sini adalah parameternya, epsilonnya biarkan saja epsilon, sigma kuadrat di sini adalah varians dari si penduganya. Nanti kita cari ketika limitnya n menuju tak hingga. Maka ketika ini nilainya sama dengan 1, dia adalah konsisten. Seperti itu. Nanti ada contoh soalnya, teman-teman ya. Oke. Jadi ini adalah 4 kriteria yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi suatu penduga itu merupakan penduga tak bias terbaik atau bukan, teman-teman. Pintu utamanya adalah tak bias dulu. Ya, kalau udah tak bias, baru kita cek variansnya itu minimum atau tidak. Varians itu minimum atau tidak dilihat dari apa? Coba samakan dengan si Cramer-Rao ini batas bawahnya.
Kalau dia nilai variasinya itu sama dengan si Cramer-Rowe ini, maka variasinya sudah minimum. Maka itu saja sebetulnya sudah penduga tabias terbaik. Apakah penduga tabias terbaik itu konsisten? Maka nanti kita selesaikan menggunakan pertidasamaan Chebyshev. Ini terkesan sulit ya, tetapi dia mudah, teman-teman. Saya pastikan betul ya bahwa ini mudah. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya dulu. Catatan saya ya, kalian coba lihat dulu, nanti kalau butuh kotret-kotret baru kita buka whiteboard-nya. Sebentar. Oke, sudah muncul belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, nanti saya share catatan saya, ada 3 halaman. Jangan dilihat aja, coba tulis ulang nanti ya. Oke. Ini apa nih soalnya? Oke, Poisson. Nah, oke, Poisson. Tadi kita sudah kerjakan ya. Misalnya Poisson dengan lambda, dengan parameter lambda. Buktikan bahwa X bar adalah penduga tabias bagi lambda. Ya, yang B, buktikan bahwa X bar adalah penduga yang konsisten bagi lambda. Yang C, tentukan penduga tabias bervarians minimum atau penduga tabias terbaik atau penduga umfu gitu tadi ya bagi lambda. Oke, karena tadi X-nya berdistribusi Poisson, kalau di sini nggak bisa ini ya. Ya, maka kalian bisa lihat tabel sakti. Kalau distribusinya distribusi yang sudah umum, teman-teman, kalian tidak perlu menguraikan lagi nilai ekspektasi dan varians ini. Ya, nggak perlu. Ya, nggak butuh saya, nggak apa-apa. Karena kita udah sama-sama belajar. Jadi tuliskan saja yang ada di tabel. Ekspektasi X dan variasinya itu apa. Kecuali ya distribusi peluangnya itu dari distribusi yang tidak umum. Baru kalian harus cari dulu nilai ekspektasinya berapa, variasinya berapa. Dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Makanya catatannya jangan dihilangkan. Oke, pertanyaan pertama adalah X bar adalah penduga tak bias bagi lambda. Penduga tak bias itu tadi ketika ekspektasi dari statistiknya itu sama dengan parameternya. Maka kita cari ekspektasi dari statistiknya siapa atau penduganya itu si X bar. Sehingga di sini ya kita cari ekspektasi dari X bar. Ekspektasi dari seper N dikali sigma XP gitu kan. Ini kita keluarkan seper N-nya, tinggal ekspektasi sigma XI. Ada sebanyak N. Ya, maka N dikali ekspektasi X. Ekspektasi X-nya apa? Oke, ini ada di sini. Lambda. Ya, maka tinggal dikali lambda. Ternyata sama dengan lambda. Berarti kalau kita cari nilai biasnya, ya sama saja ekspektasi X bar dikurang parameternya tadi. Lambda. Lambda dikurang lambda sama dengan 0. Karena ekspektasi ini sama dengan lambda, biasnya sama dengan 0, maka X bar merupakan penduga tabias bagi lambda. Clear ya tabias? Aman ya teman-teman? Aman nggak tabias? Kalau bingung boleh bertanya. Saya anggap aman ya. Sekarang kita lihat pertanyaan yang B. Buktikan bahwa X bar adalah penduga yang konsisten bagi lambda. Artinya kalau dia contohnya itu ditambah terus-menerus, ini kan contohnya sebanyak N ya. Anggap N itu adalah 10. Artinya ketika N-nya sama dengan 10, nanti sampel ditambah 20, jadi 30, dan seterusnya, maka X bar ini nilai tidak akan berubah, atau penduganya itu tetap X bar. Caranya seperti ini. Jadi kita coba uraikan dulu peluang dari tadi, nilai mutlak statistiknya siapa? X bar. Dikurangi, siapa parameternya? Lambda. Lebih kecil dari epsilon, itu lebih besar sama dengan 1 dikurang varians dari statistiknya. Varians dari si X bar dibagi dengan epsilon kuadrat. Jadi epsilonnya ini dibiarkan saja teman-teman. Kalian hanya perlu mendefinisikan ini dan ini. Bagian penyebutnya. Ya, karena varians dari X bar kita belum punya,
maka kita harus cari dulu varians X bar-nya. Nah, varians X bar berarti X bar-nya kita uraikan jadi 1/n dikali sigma XI. Ini 1/n yang kita keluarkan berarti menjadi 1/n kuadrat dikali varians sigma XI. Berarti ini ada sebanyak n varians X. Ya, 1/n kuadrat dikali n jadi 1/n. Varians dari X itu adalah lambda, berarti lambda per n. Ini adalah varians dari X bar. Sekarang belum selesai sampai sini, kita harus mencari nilai peluang ini ya ketika n-nya menuju hingga, maka kita gunakan limit. Ya, limit n menuju hingga peluang bahwa X bar lebih dikurangi lambda lebih kecil dari epsilon ini berapa? Nah, ini nilainya harus 1, nilai peluang ini kalau dia mau dikatakan konsisten. Berarti di sini limit n menuju hingga 1, dari mana ini? Dari rumus yang atas, teman-teman. Ya, ini yang sisi kanannya. 1 dikurang varians X bar dibagi epsilon kuadrat. Ya. Limit n menuju hingga dari 1 dikurangi varians dari X bar itu adalah ini kan, lambda per n. Berarti lambda per n dikali epsilon kuadrat. Sekarang kalian substitusikan ketika n-nya menuju hingga. Berarti kan ini jadi lambda per hingga. Lambda per hingga itu sama dengan 0. Segala sesuatu yang per hingga ya ketika 1 per hingga gitu ya. Kecuali hingga per hingga ya. Itu akan sama dengan 0 di sini. Berarti 1 kurang 0 sama dengan 1. Karena nilai limit dari ini begitu ya, itu menuju hingga sama dengan 1, maka X bar merupakan penduga yang konsisten bagi lambda. Cepat kan? Tidak sepanjang yang teman-teman bayangkan, kalian hanya perlu mencari nilai varians dari si X bar-nya saja di sini untuk melihat akhirnya dia konsisten atau tidak. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu adalah tentukan penduga tabias bervarians minimum bagi lambda. Apakah itu X bar atau yang lain? Nah, berarti kita harus cari HBCR-nya atau tadi siapa? Cramer-Rao-nya gitu kan. Nah, ini rumusnya. Ya. Tau aksen theta turunan pertama theta kuadrat dibagi M dikali ekspektasi dari turunan pertama len ininya fungsinya baru dikuadratkan. Ya. Sekarang yang menjadi parameternya itu adalah siapa? Lambda. Berarti tau tetanya di sini gitu ya, itu adalah lambda sebenarnya ya. Jadi kalian tinggal ganti saja simbolnya jadi seperti ini. Ya, ini adalah lambda. Nah, sekarang tau lambda sama dengan lambda, maka turunan pertamanya atau aksennya atau aksen lambdanya adalah 1. Turunan lambda adalah 1. Fx-nya teman-teman ya, berarti ini adalah fungsi kepekatan peluang dari lambda. Ini tujuannya untuk apa? Untuk cari ini nih. Ya, jadi kita tuliskan fx-nya, kita jadikan len seperti tadi, tapi ini tidak fungsi bersama ya. Ini FKP biasanya saja, bukan join PDF. Kita jadikan len. Nah, lalu apa dia minta? Setelah dijadikan len, kita turunkan 1 kali terhadap lambda. Ya, kita turunkan 1 kali terhadap lambda. Ya, dan jadi dapat negatif 1 plus X per lambda. Udah dapat turunannya, dikuadratkan dulu teman-teman. Jadi ini ekspektasi dari ini dikuadratkan dulu ya. Bukan ekspektasi dari ini baru dikuadratkan. Jadi cari nilai turunannya dulu lalu dikuadratkan di sini. Baru kita cari nilai ekspektasinya. Jadi kalau dikuadratkan berarti kan negatif 1 plus X per lambda kuadrat. Ya, A plus B kuadrat gitu ya teman-teman ya. Nah ini jadi persamaannya kita diminta untuk mencari nilai ekspektasinya atau langsung N dikali ekspektasi turunan tersebut karena di depannya ada rumusnya adalah N dikali ekspektasi tersebut. Berarti sama saja dengan N dikali ekspektasi dari turunannya ini terhadap lambda
itu adalah, sorry, ini diturunkan ya. Ini udah diturunkan hasilnya ini teman-teman yang kuadrat. Kalau diuraikan menjadi 1 dikurang 2x per lambda ditambah x kuadrat per lambda kuadrat. Sehingga ini kita tinggal substitusikan ke sini. Ya, karena ini adalah ekspektasi dari ini. Ya, ini substitusi biasa. Ya, n dikali ekspektasi 1 dikurangi ekspektasi 2x per lambda ditambah ekspektasi x kuadrat per lambda kuadrat. N dikali ekspektasi 1 itu siapa? 1. Ya, ekspektasi 2x per lambda. Lambda itu adalah konstanta, teman-teman. Nilai ya, parameter itu konstanta. Jadi ini bisa kita keluarkan. 2 juga konstanta bisa kita keluarkan. Jadi 2 per lambda dikali ekspektasi x. Ya, ekspektasi x kuadrat per lambda kuadrat. Lambda kuadrat bisa kita keluarkan. Jadi 1 per lambda kuadrat dikali ekspektasi dari x kuadrat. Ekspektasi x kuadrat dapatnya dari mana, Bu? Ingat varians itu apa? Ekspektasi x kuadrat dikurangi ekspektasi x yang dikuadratkan. Sehingga ekspektasi x kuadrat adalah varians x ditambah ekspektasi x yang dikuadratkan. Ya, jadi ini diselesaikan dapat lambda dikali 1 per lambda. Tinggal substitusikan ke sini. Selebihnya teman-teman ini tinggal penyelesaian persamaan matematis biasa ya. Ini diselesaikan begitu sampai akhirnya di ujungnya adalah n per lambda. Nah, sampai sini nanti kita akan coba samakan varians dari x bar itu siapa ya. Tapi ini belum selesai, ini baru penyebutnya ya. Yang bawah ini adalah n per lambda. Tadi ini turunannya berapa? 1 ya. 1 dibagi n per lambda, berarti sama dengan lambda per n. Nah, ini lambda per n. Varians x barnya itu adalah lambda per n. Ya, kita tadi sudah cari di sini. Mana tadi variansnya? Nah, ini. Ya, ini kita sudah cari lambda per n. Ternyata HBCR-nya juga lambda per n. Maka karena sama-sama nilainya lambda per n, berarti x bar itu merupakan penduga tak bias bervarians minimum bagi si lambda. Ya, seperti itu proses pengerjaannya. Agak panjang tapi sebetulnya tidak sulit, hanya perlu cermat saja. Ya, jadi stepnya di sini kalian cari dulu ini, ya, turunan dari parameternya apa, lalu dikuadratkan. Lalu kedua adalah cari logaritma natural dari FKP-nya. Oke. Lalu ketiga adalah turunkan 1 kali terhadap parameternya. Ya. Setelah itu sudah dapat turunannya, dikuadratkan turunannya. Setelah dikuadratkan, cari nilai ekspektasi dan dikali N. Baru nanti setelah itu dapat HBCR-nya. Ini step ke-6. Ini dibagi dengan ini. Step ke-7, cek apakah varians dari lambda topi itu sama dengan si HBCR. Kalau sama, berarti si lambda topi yang dimaksud itu merupakan penduga yang bervarians minimum. Oke, teman-teman. Seperti itu. Bisa dipahami atau ingin ditanyakan, silakan. Ya, kalau belum mengerjakan biasanya belum terbayang ya part mana yang sekiranya membingungkan atau dianggap sulit begitu ya. Nanti silakan dicoba. Ini panduan kalian untuk berlatih, tapi ingat ditulis ulang. Jadi jangan andalkan ini sebagai referensi ya saja gitu ya, tapi digunakan untuk berlatih. Nah, ini ada contohnya yang lain ya. Yang kalian bisa coba lihat 2 soal seperti ini. Iya, 2 soal ya. Nanti silakan dicoba ya teman-teman ya untuk soal nomor 2. Nanti saya seperti biasa akan berikan lagi soal latihan untuk teman-teman berlatih. Kalau bisa yang ngirim
teman-teman yang lain juga dong ya. Saya apresiasi sekali nih untuk Siska, untuk Dwi, Arianti ya. Mungkin 2 minggu berturut-turut itu mengerjakan begitu. Teman-teman yang lain juga coba ya. Kalau memang nanti ada kendala, silahkan tanyakan di grup, tidak apa-apa ya. Jangan merasa khawatir atau malu gitu atau takut gitu. Jangan sama sekali ya. Biar kita sama-sama belajar. Ya saya mengerti sih teman-teman juga banyak tugas. Ya. Ada tugas dari mata kuliah yang lain ya, sehingga mungkin waktunya juga sudah terforsir. Tapi setidaknya tidak harus semua dikerjakan ya, ambil saja 1 atau 2 soal. Teman-teman mencoba. Ya walaupun saya yakin mungkin sebetulnya ada juga yang mencoba tapi malu untuk di-share begitu ya. Di-share aja nggak apa-apa ya. Kalau nanti sudah terlalu banyak yang mengerjakan juga saya pasti akan batasi ya untuk dicukupkan begitu. Oke. Ya teman-teman ya, jadi ini materi kita hari ini selain membahas tadi beberapa soal untuk metode maksimum livelihood, juga mengenai kriteria penduga parameter yang tabias terbaik, gitu ya. Nanti ingat lagi ada tabias, ada bervarians minimum, dan juga konsisten. Itu adalah 3 kriteria utama ya untuk kita melihat apakah sesuatu penduga itu sudah yang terbaik atau belum. Insya Allah selanjutnya 2 pertemuan tersisa kita luring ya. Semoga kita bisa menemukan waktu yang tepat karena minggu depan kita sudah bulan Ramadan dan memang juga hari libur, tanggal merah. Sejujurnya saya tidak ingat itu tanggal merah karena apa gitu ya, tetapi saya baru dikasih tahu kemarin, jadi makanya kemarin saya sampaikan ke Dewi untuk teman-teman cari kelas penggantinya gitu. Dan menyambut bulan puasa, ya saya mau mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau memang ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan selama kita bertemu, ya bercengkrama gitu ya selama proses pembelajaran. Semoga kondisi fisik kita semua selalu dalam kondisi yang baik untuk menyambut bulan Ramadan nanti, dan semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan lebih baik dari tahun sebelumnya ya, dan segala amal ibadah kita bisa dicatat ya untuk bekal kita nanti akhirat ya teman-teman. Jadi selamat menaikkan ibadah puasa, artinya pertemuan selanjutnya kita nanti dalam situasi yang luar biasa ya, dalam situasi bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda insya Allah karena kita sambil belajar. Ya, jadi jaga kesehatan terus menerus semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Jangan live ya.